Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian dari kelas 3D Prodi PJKR STKIP Pasundan Cimahi. Pada video kali ini, saya akan membahas resusitasi dalam olahraga. Resusitasi adalah pertolongan pertama pada orang yang mengalami mati suri atau pingsan sejenak. Resusitasi adalah menghidupkan kembali orang yang mati suri. Nah, menghidupkan kembali orang yang mati suri di sini biasanya terjadi atau disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada kecelakaan, kedua, pingsan, ketiga, ada tabrakan atau tenggelam, atau ada juga yang disebabkan oleh sengatan listrik. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi pingsan. Nah, pingsan di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pingsan dalam keadaan jantung baik, paru-paru tidak baik. Kedua, ada jantung baik, paru-paru baik. Ketiga, ada jantung tidak baik, paru-paru baik. Dan yang keempat, ada jantung tidak baik, paru-paru tidak baik. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara mengetahui keadaan jantung. Ada yang pertama itu namanya inspeksi atau melihat keadaan denyut nadi atau denyut nada. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang pingsan, yang pertama dicari adalah apakah si orang tersebut masih dalam keadaan berdetak atau tidak. Nah, itu tuh namanya inspeksi. Dan yang kedua ada namanya palpasi atau meraba ke bagian dada dan ke bagian denyut nadi untuk mengetahui keadaan jantung dan nadi korban dalam keadaan baik atau tidak. Dan yang ketiga ada namanya auskultasi atau menempelkan telinga kepada dada untuk mendengarkan denyutan jantung dalam keadaan baik atau tidak. Nah, di bagian pertama kita akan mengatasi orang pingsan dalam keadaan jantung baik, paru-paru baik. Biasanya dalam keadaan jantung baik, paru-paru baik, si korban bisa disebabkan oleh tenggelam. Nah, tenggelam, peredaran darah tidak lancar, kekurangan darah, dan bisa juga dia kecelakaan lalu kehilangan banyak darah, dan bisa juga dari kelelahan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya cukup mentelentangkan korban di alas yang keras, seperti contohnya lantai. Jangan di kasur. Kenapa jangan di kasur? Karena kasur itu sifatnya bertekstur. Nah, sementara si korban yang pingsan dalam keadaan jantung baik, paru-paru baik, dia harus ditelantangkan agar peredaran darah dari kepala hingga ke kakinya itu lancar. Karena ada juga orang yang dalam keadaan ini pingsan bisa disebabkan oleh sirkulasi darah ke otaknya itu kurang lancar. Jadi untuk memperlancar oksigennya juga. Setelah ditelantangkan dalam keadaan tanpa bantal dan di permukaan atau alas yang keras, korban atau pasien kita lepas atau kita longgarkan pakaian, aksesoris atau baju yang terkesan ketat digunakan oleh si korban. Kenapa? Agar tidak menghambat peredaran darah. Nah, setelah dilonggarkan, setelah ditelentangkan, si korban diberikan bebauan seperti minyak kayu putih. Untuk minyak kayu putih atau aromaterapi untuk merangsang korban agar sadar. Dan selama korban belum sadar, jangan berikan korban minum. Kenapa? Karena dikhawatirkan korban mengalami tersedak. Korban akan tersedak dan nanti yang ada si korbannya jadi sesek. Jadi kalau misalnya mau ngasih minum, nanti biarkan dulu korbannya sadar. Setelah korban sadar, kemudian diberikan air putih atau lebih bagusnya diberikan teh manis. Seperti itu. Pada bagian pertama, kita akan membahas pingsan dalam keadaan jantung baik, paru-paru baik. Dalam keadaan seperti ini, biasanya korban disebabkan oleh kurang lancarnya atau terhambatnya peredaran darah ke otak dan kurangnya asupan oksigen, kelelahan,
dan bisa juga dari korban yang mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Pada bagian 2, kita akan membahas orang pingsan atau korban pingsan dalam keadaan jantung baik, paru-paru tidak baik. Dalam keadaan seperti ini, biasanya korban atau pasien mengalami kecelakaan tenggelam dan meminum banyak air sehingga air memenuhi paru-paru. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang jelas, yang pertama harus kita atasi yaitu mengeluarkan air yang masuk ke perut dan paru-paru korban. Pada anak kecil, caranya mengangkat kaki ke atas dalam keadaan kaki di atas, kepala di bawah, dan menggoyang-goyangkan tubuhnya hingga air yang ada di dalam perut dan paru-paru keluar. Dan kalau pada orang dewasa, kita bisa memberikan treatment eksternal kardiak, yang dimana eksternal kardiak nanti akan diberikan contoh peragaan. Sekarang kita akan melakukan eksternal kardiak atau penolongan pertama pada jantung dan paru-paru yang berhenti. Nah, biasanya keadaan seperti ini ditemui pada korban yang tenggelam. Korban yang tenggelam memenuhi perut dan paru-parunya dengan air. Maka pertolongan pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengeluarkan air dari perut dan paru-paru korban. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menekan sepertiga bagian dada yang bukan ulu hati. Ingat sekali lagi, bukan ulu hati. Ditekan dengan kedua tangan. Sepertiga dada ditekan dengan kedua tangan dalam keadaan sikut dan bahu yang lurus, ditekan menggunakan, dibantu oleh otot punggung, ditekan dengan waktu kurang lebih 1-2 menit. Nah, frekuensi penekanannya adalah 1 tekanan per detik. Jadi 1 detik per 1 tekanan. Nah, jika setelah dilakukan penekanan selama 1 dan 2 menit, tapi tidak terjadi perubahan, maka kita harus mengevaluasi apakah prosedur yang dilakukan sudah benar atau tidak. Dan di saat kita menekan bagian dada pasien dan korban, kepala korban harus dimiringkan agar si air yang keluar tidak susah dan tidak masuk lagi. Jadi agar memudahkan korban untuk membuang air, seperti itu. Dan bisa juga dilakukan dengan cara kita menusuk bagian pangkal tenggorokan korban dengan ujung sendok yang dibalut dengan sapu tangan atau kayu yang dibalut dengan sapu tangan agar tidak melukai lidah dan mulut korban. Setelah ditusuk, maka dikeluarkan lagi, maka si korban akan memuntahkan muntahannya tersebut, seperti itu. Nah, ingat, jangan sesekali memasukkan jari ke dalam mulut korban. Kenapa? Karena bisa terjadi di mana korban refleks menggigit dan si jari kita nggak akan bisa keluar lagi, kayak gitu. Nah, di bagian ketiga kita akan mengatasi pasien atau korban dalam keadaan jantung baik, paru-paru tidak baik. Nah, korban di sini, misalnya kita ambil korban atau pasien akibat tenggelam. Nah, pertolongan pertamanya adalah kita memberikan nafas buatan untuk memperlancar atau merangsang paru-paru agar paru-paru korban bisa bekerja lagi dan bisa memompa oksigen lagi. Nah, cara yang pertama ada mouth to mouth atau mulut ke mulut. Pemberian nafas buatan dari mulut ke mulut adalah dengan cara menutup hidung korban agar oksigen atau agar udara yang dimasukkan ke korban, udara yang diberikan kepada korban itu bisa terfokus masuk ke mulut dan tidak keluar lagi dari hidung. Setelah si hidung korban kita tutup, kita tiup mulut korban dengan keras dan dengan keadaan kepala yang menengadah. Diusahakan korban dalam keadaan telentang di tempat yang rata. Nah, cara yang kedua ada mouth to nose atau dari mulut ke hidung. Nah, di sini
Caranya berkebalikan dari yang tadi. Yang tadi kita hidungnya kita tutup, sekarang kita menutup bagian mulut korban atau pasien. Dan kita meniupkan udara ke hidung korban. Jadi mulut yang ditutup, kita meniupkan udara ke hidung korban dengan frekuensi yang kencang atau yang cepat, yang keras gitu. Yang ketiga, ada cara pemberian nafas buatan dengan cara mouth to mask atau dari mulut ke masker. Cara ini disinyalir menjadi cara yang paling sopan dari penolong ke korban, karena mulut penolong tidak langsung menyentuh mulut korban. Nah, jika tidak ditemukan masker yang berpipa atau yang berlubang, kita bisa menggunakan pipa dengan diameter yang tidak terlalu besar atau sedotan yang tidak runcing agar tidak melukai mulut korban. Kita simpan di mulut korban, kita tutup hidung dan jangan sampai ada udara yang keluar lagi dari sekitaran mulut korban. Jadi kita fokuskan udara masuk dari lubang pipa tersebut. Kita tutup mulut dan hidungnya, kita tiup pipanya sekencang-kencangnya. Dan jika prosedur tadi tidak mempan sama sekali selama 10 menit setelah dilakukan, maka bisa disinyalir bahwa korban harus dilarikan ke rumah sakit, atau bisa dikatakan jantung korban pun bisa terancam, seperti itu. Jadi diusahakan si korban pada penanganan ini diberikan nafas buatan yang cepat dan efektif, karena di penanganan 1, 2, dan 3 kita harus memberikan penanganan yang cepat dan efektif, cepat dan tepat agar nyawa korban terselamatkan. Pada bagian keempat, keadaan di mana orang pingsan atau korban pingsan dalam keadaan jantung berhenti dan paru-paru berhenti, atau jantung tidak baik dan paru-paru tidak baik. Pada keadaan seperti ini, kita harus menggunakan atau menggabungkan kedua cara yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu external cardiac compression dan pemberian nafas buatan. Jika penolong hanya ada 1 orang, maka pertolongan dilakukan dengan 5 kali cardiac external cardiac compression dan 5 kali pemberian nafas buatan. Tapi jika ada 2 orang penolong, maka bisa digunakan dengan cara yang satu ngasih nafas buatan, yang satunya lagi ngasih external cardiac compression secara bergantian atau secara bersamaan. Jadi di saat si external cardiac compression menekan, yang kasih orang yang memberikan nafas buatan meniup. Seperti itu dilakukan dan berulang kali selama 10 menit. Nah, itu tadi beberapa cara mengatasi orang pingsan dalam 4 keadaan. Yang pertama ada jantung baik, paru-paru baik, ada jantung berhenti, paru-paru baik, ada paru-paru berhenti, jantung baik, ada jantung berhenti dan paru-paru berhenti. Dari keempat cara penanganan dan dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan, semoga bisa diterima dengan baik dan semoga bisa dimaafkan atas segala kekurangannya. Karena di sini pun saya masih belajar. Semoga materi resusitasi dalam olahraga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.